Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Karimina Sofianto dengan NIM 1916050041, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi produk pembiayaan pada perbankan syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang tabungan. Dan saya juga akan membahaskan apa saja yang terdapat pada tabungan pada pembiayaan produk di perbankan syariah. Pengertian tabungan syariah. Pengertian tabungan syariah adalah jenis tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad syariah dalam hukum Islam. Jenis tabungan ini disebut syariah karena seluruh transaksi dan akadnya menggunakan aturan dalam Islam. Jenis akad syariah yang digunakan antara lain adalah akad wadiah, mudharabah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tabungan ini tidak mengenal adanya bunga tabungan, tetapi digantikan oleh sistem bagi hasil atau nisbah. Nah, di sini nisbah adalah prinsip bagi hasil dalam simpanan syariah, di mana pihak bank akan mengelola dana yang terhimpun dari nasabah secara merata. Dan keuntungan dari hasil pengelolaan dana bank akan dikembalikan kepada nasabah. Pembagian keuntungan dilakukan secara nisbah atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Walaupun bagi hasil, pembagian keuntungan tetap tergantung pada jumlah dan lamanya uang yang diendapkan. Perbedaan tabungan syariah dan konvensional. Perbedaan tabungan konvensional dan syariah terletak pada transaksi antara nasabah dengan pihak bank. Jika pada tabungan konvensional hanya menggunakan perjanjian pada umumnya, tabungan syariah menggunakan akad syariah yang berpegang pada prinsip fikih muamalah. Prinsip fikih muamalah ini lebih mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi. Perbedaan lainnya terlihat pada sistem transaksi yang digunakan. Produk dana syariah tidak mengenal bunga atau riba seperti pada bank konvensional, melainkan menggunakan prinsip nisbah atau bagi hasil. Selain itu, pihak bank akan mengelola dana nasabah hanya untuk kepentingan yang berdasar Islami saja. Dana nasabah akan diinvestasikan ke dalam bidang usaha yang memenuhi prinsip syariat dan halal menurut hukum Islam. Kenapa kita harus beralih kepada tabungan syariah? Alasannya karena khususnya sebagai seorang muslim sangat disarankan untuk menggunakan layanan tabungan bersifat syariah. Kenapa? Karena penerapannya tepat berdasarkan hukum Islam. Tentu hal ini dapat menjamin keamanan kita dalam menabung dan menggunakan layanan jasa bank. Selain itu, penerapan sistem bunga dalam bank konvensional dipandang sebagai syubhat atau hukum kehalalannya belum terjamin. Sebab dalam pandangan hukum syariat, bunga bank konvensional dianggap sebagai riba, sementara riba itu sendiri dilarang dalam Islam. Agar kita nyaman dalam melakukan transaksi, alangkah baiknya kita menggunakan tabungan secara syariah, sehingga kita tetap bisa menggunakan produk dan layanan bank dengan hukum yang jelas syariah sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat tabungan syariah. Apa sih tujuan diselenggarakannya tabungan bersifat syariah ini? Selain untuk mengikuti aturan agama Islam, prinsip bagi hasil dalam akad syariah akan saling menguntungkan dari pihak bank maupun nasabahnya. Perhitungan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Oleh karena itu, jika pendapatan bank semakin tinggi, maka hasil nisbah yang diterima nasabah juga akan semakin besar. Namun, apa sih konsekuensinya? Saat pendapatan dari hasil nisbah menurun, maka keuntungan yang diterima oleh nasabah juga ikut menurun. Hal ini tentu berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Skala naik turunnya ditentukan oleh kondisi pasar bank. 3 jenis tabungan syariah. Nah, yang pertama, satu jenis tabungan syariah berjangka. Nah, di sini jenis tabungan syariah berjangka ini merupakan jenis simpanan syariah yang berpegang pada prinsip akad wadiah dan mudharabah mutalaqah. Prinsip akad wadiah menekankan pada titipan murni yang harus dilindungi dan dikembalikan kepada nasabah berdasarkan kehendak pemiliknya. Sedangkan untuk prinsip mudharabah mutalaqah menyepakati bahwa pihak bank tidak akan dibatasi oleh nasabah saat mengelola keuangan nasabah.
sehingga pihak bank memiliki hak kebebasan untuk menetapkan akad dalam pengelolaan keuangan nasabah. 2. Jenis tabungan syariah biasa. Nah, jenis tabungan ini seperti produk tabungan biasa namun disesuaikan dengan prinsip Islam. Dari berbagai jenis akad syariah, biasanya penarikan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Akibatnya, tabungan dengan sistem syariah biasa tidak dapat ditarik menggunakan giro, cek, atau alat penarikan lainnya. 3. Jenis tabungan syariah haji. Jenis tabungan ini tentu diperuntukkan kepada nasabah yang memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Nah, didasarkan pada akad wadiah dan mudharabah mutlaqah, di mana nasabah menyetorkan tabungan dengan nominal tetap dalam jangka waktu tertentu. Tabungan yang berkumpul nantinya dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah. Selanjutnya, sistem tabungan syariah. Sistem tabungan syariah akan mengikuti dasar akad sesuai hukum Islam. Nah, berbagai akad syariah yang digunakan sebagai berikut. 1. Akad wadiah merupakan akad antara pihak bank dan nasabah yang menitipkan uangnya dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang, sehingga tidak diperbolehkannya adanya bunga. 2. Akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana pihak bank memperhatikan syariat Islam dalam pengelolaan dana nasabah. Bank harus menginvestasikan dana nasabah pada produk atau sektor usaha yang tidak melanggar syariat Islam. 3. Akad musyarakah. Akad kerjasama antara dua pihak dalam usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. 4. Akad murabahah. Akad pembiayaan suatu barang di mana pembeli membayar dengan harga beli yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 5. Akad salam. Akad transaksi di mana pemesanan dan pembayaran dilakukan di awal dengan ketentuan yang disepakati. 6. Akad istisna. Akad transaksi dengan memesan pembuatan barang tertentu sesuai kesepakatan. 7. Akad ijarah. Akad yang memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau layanan berdasarkan transaksi sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 8. Akad ijarah mutahiyah bitamlik. Akad yang memindahkan hak guna suatu barang atau jasa didasarkan pada transaksi sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang. 9. Akad qard. Akad peminjam dana di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara menghitung bagi hasil pada tabungan syariah. Nah, perlu diketahui bahwa produk tabungan dengan investasi akad mudharabah saja yang akan mendapatkan bagi hasil. Sementara tabungan secara syariah dengan skema titipan atau wadiah akan diberikan keuntungan dalam bentuk bonus. Cara menghitung bagi hasil dimulai dengan mengukur tingkat pendapatan investasi. Perkiraan pendapatan investasi dihitung oleh bank dengan melihat kondisi lapangan dan sektor yang menjadikan tujuan investasi tersebut. Hasil perhitungan diperoleh melalui besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate untuk nasabah dan pihak bank. Namun, terdapat alokasi pendapatan investasi untuk menutupi biaya-biaya operasional. Total penjumlahan inilah yang akan dihitung dalam bagi hasil untuk pihak bank dan nasabah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat membuka tabungan syariah. Untuk melakukan pembukaan rekening syariah dapat dilakukan secara offline dengan datang ke bank atau online menggunakan handphone. Inilah syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembukaan rekening simpanan syariah. Syarat membuka tabungan syariah offline. Secara umum, syarat membuka rekening tabungan ini tidak jauh beda dengan bank konvensional pada umumnya. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya: 1. Kita membawa KTP, membawa kartu identitas diri seperti KTP, SIM, atau paspor. 2. Melakukan setoran awal. 3. Mengisi formulir pendaftaran diberikan oleh pihak bank. Selanjutnya, syarat membuka tabungan syariah secara online. Nah, sedangkan syarat dalam membuka simpanan syariah ini secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasi mobile banking. Nah, persyaratannya: 1. Mengunduh aplikasi mobile banking pihak bank. 2. Melakukan scan foto kartu identitas diri seperti KTP, SIM, ataupun paspor. 3. Menyetor uang untuk membuka rekening. 4. Mengisi formulir pendaftaran yang muncul pada registrasi online di mobile banking.
Nah, sekianlah itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Patricia Karinina Sofyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.